Shadaqallahul Azim. Nah, ayat ini sebenarnya penjelasan dari para surat Al-A'raf yang kemarin. Jadi dari mulai dari mulai ayat ke-49 sampai yang terakhir dibaca barusan itu memperjelas daripada surah Al-A'raf yang kemarin. Jadi saling melengkapi, hampir senada, gitu kan. Prosesnya di mana Fir'aun itu adalah seorang yang sangat luar biasa kekejamannya, kediktatorannya. Jelaskan di mana yang paling terkenal adalah dia membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Itu yang paling terkenal. Kemudian setelah itu baru dijelaskan tentang bagaimana Nabi Musa membelah lautan dan selamatlah Bani Israel dan Fir'aun tenggelam kata Susan. Dari 49. Enggak, ini yang dibaca saja. Bani Israel itu dari 40 kan? Ya, istilahnya ini kan kita meringkas saja. Kalau 49 rincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Ya, ya maksudnya itu perparsial memperlengkapi surat yang kemarin yang kita jelaskan itu. Kalau ini pasti dari mulai ya Bani Israel ini memperingatkan kepada Bani Israel. Cuman kan kisah yang paling kita panjang. Ini kisah ini dari mulai ayat ke-40 ya, itu memang menceritakan tentang Bani Israel. Cuma kita nukikin biar lengkap cerita kemarin. Nah itu kita lihat bagaimana proses terjadinya. Kata kekejamannya itu kan yang menimpa kepada Bani Israel adalah di mana anak laki-laki mereka dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Itu kan awal yang paling ditekankan oleh Al-Quran tentang kekejaman daripada Fir'aun gitu loh. Kalau yang itunya ingat-ingat yaitu hanya mengingat Allah memberikan sebuah peringatan bahwa banyak hal yang diberikan kepada Bani Israel, terutama adalah berkaitan dengan Allah memberikan kelebihan keutamaan kepada Bani Israel, maksudnya melengkapi kisah yang kemarin. Nah di dalam surat Al-Baqarah ini terutama di ayat 49-nya 50-nya kemudian kisah tentang Nabi Musa pun melakukan diskusi dialog menerima wahyu 40 malam dijelaskan pula dalam surah Al-Baqarah. Kemudian di situ juga dijelaskan tentang bagaimana perilaku Bani Israel atas provokasi daripada Samiri menyembah patungan sapi. Kemudian prosesnya dimaafkan oleh Allah. Nah berikut kemudian Allah telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan juga Al-Furqan. Al-Furqan itu tidak ada beberapa perintah yang tidak disematkan di dalam kitab Taurat, tapi ada penjelasan tentang mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian berikutnya adalah berkaitan tentang bagaimana marahnya Nabi Musa atas perilaku mereka menyembah daripada patung anak sapi. Kemudian mereka diperintah untuk tobat. Kemudian berikutnya ketika setelah ditobat, Nabi Musa memilih 70 daripada Bani Israel yang sudah dibagi-bagi menjadi 12 bagian dari 12 kabilah. Kemudian diambillah dari satu kabilah jadi 12 suku, kemudian diambil 70, yang 2 tinggalkan, tetapi kemudian mendapatkan pahala yang sama seperti 70. Maka berangkat. Nah ketika Musa bertemu dengan Allah, mereka terhijab, akhirnya mereka ingin melihat Allah. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-55-nya ketika meminta kepada Musa agar mereka mampu melihat Allah secara langsung. Maka yang terjadi fa'akhadathumus sa'iqah, mereka disambar petir. Nah ini yang maksud saya. Kalau di ayat surat Al-A'raf itu mereka ditimpa gempa. Nah bagaimana korelasinya? Jadi ketika petir menyambar maka memunculkan gempa dan itu membuat mereka mati. Nah kemudian kenapa disebut mati? Karena summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian mereka dihidupkan kembali sesudah mereka mati akibat daripada bagaimana mereka ngeyel-ngeyelnya, perilaku-perilaku yang berlebihannya. Kemudian setelah itu baru ada proses bagaimana Allah menaungi mereka dengan naungan-naungan, berikan makanan-makanan yang berikutnya. Dan masih banyak di sini
yang hampir ada korelasi. Nah, kita masuk kepada penjelasan daripada apa yang dibaca oleh Pak Dartan ya, biar ada satu. Ini hanya sekadar pelengkap apa yang dibaca barusan oleh Pak Iman, pelengkap ya. Nah, kita lihat bagaimana surat Al-A'raf ayat 164 menjelaskan daripada rangkaian kisah yang kemarin. Saya bacakan dulu ya. Sambil jalan aja, nggak usah langsung baca. Jadi di sini dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam, surat Al-A'raf ya. Ya Pak, 164. Jadi dimulai dari ayat 163-nya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri. Jadi ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad setelah menceritakan tentang Bani Israel dan Nabi Musa, maka kata Allah, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Jadi tanyakanlah kepada Bani Israel tentang sebuah negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, hari Sabtu. Hari Sabtu ini tentunya adalah Yahudi, Ain, Makna Bani Israel. Ya pada saat itu masih Bani Israel sebutannya, belum Yahudi. Ditanyakan kepada Bani Israel tentang yang namanya negeri yang ada di tepi laut yang namanya Aila itu kan. Kemudian ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari selain itu tidak muncul ikan-ikan, ya, tidak datang ke mereka. Demikianlah Allah menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Nah ini ujiannya jadi hari Sabtu yang harusnya mereka beribadah, kayak kita kan punya hari Jumat gitu kan, hampir sama, kiasnya atau analoginya sama. Bani Israel dengan Sabtu, umat Islam dengan Jumat. Kalau umat Islam itu diuji dengan berbagai macam, jangan salah. Hari Jumat itu justru di jalanan itu, di jalan tol itu macetnya luar biasa. Di jalanan termasuk dagangan itu lagi luar biasa. Itu analoginya sama seperti Bani Israel. Dan ingat, kalau kita terjebak di situ, maka hukumannya sama. Apa hukumannya? Fasik. Jadi kalau ada Jumatan, orang masih sibuk dengan dagangan, dengan bisnisnya, dengan aktivitas selain ibadah Jumat, maka kategorinya fasik. Nggak main-main. Di antara kita masih baca sepele. Di antara kita masih menganggap sepele. Karena menganggap bahwa bisa diganti dengan suatu terlambat dikit nggak apa-apa. Padahal ingat, Jumat itu sayyidul ayyam, pahalanya sangat luar biasa. Kalau kita menyanyiakan daripada sayyidul ayyam, maka kerugiannya luar biasa. Tapi kebanyakan kita karena konsekuensi syariat tadi itu, kesadaran bagaimana menegakkan syariat yang enggak tegas. Harusnya ketika menegakkan syariat itu ada konsekuensi itu. Padahal pemerintah sudah menetapkan bagi pekerja, bagi perusahaan, jam 11 saja sudah harus karyawan itu istirahat. Itu ada konsekuensi pemerintah yang menetapkan itu. Maka kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu, bahkan sekolah-sekolah saja, instansi-instansi pemerintah maupun swasta maupun sekolah-sekolah, itu jam 11 sudah mulai mereka istirahat. Itu untuk dalam rangka menghormati hari Jumat. Cuman banyak orang yang menyalahartikan, justru kemudian walaupun jam 11 istirahat, Jumatannya jam 12 tunggu azan dulu. Nah ini yang sebenarnya harus ditegakkan syariat. Ada polisi-polisi yang memang polisi ini ditugaskan, kalau memang itu dilembagakan, harusnya pemerintah juga fair. Dulu aja benar. Iya, paling nggak ada di sini. Mungkin kalau kita tidak tersyariatkan, mungkin seharusnya MUI menghimbau kepada masyarakat, kepada misalnya baik itu tingkat perusahaan, ada biar rohisnya lah,
bin rohnya yang mengontrol itu. Kalau di perusahaan dikenakan sanksi, konsekuensi. Sebenarnya harus begitu. Jadi ketika dalam Islam itu lemahnya apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum itu yang lemah, yang membuat umat Islam itu kemudian menyepelekan. Beda dengan orang Saudi. Coba orang Saudi. Di Saudi Arabia khususnya di Mekah, karena kalau di Jeddah lagi cerita. Jeddah udah parah. Di Jeddah, di Riyadh itu udah orang nggak pakai jilbab masih ada. Jeddah itu, karena memang udah. Tapi kalau masuk ke Mekah, Madinah, kota suci itu orang pakai hijab semua untuk perempuan. Nah, kalau kita lihat di Mekah, maka ketika mau Jumatan itu tutup semua. Kalau nggak tutup dibiarkan, nggak ada yang ngambil, karena hukumannya luar biasa. Kenapa? Karena penegakan syariat. Jadi lemahnya Islam itu adalah menegakkan hukumnya atau syariat. Nah, di sini yang terjadi. Ketika orang Bani Israel seharusnya hari Sabat itu dia beribadah, tetapi kemudian tiba-tiba kan di pinggir laut ada ilah itu. Maka saya bilang nyebrang Laut Merah itu masih ketika Fir'aun mati, Nabi Musa itu pasti dekat pantai sekitar Laut Merah. Laut Merah itu kemudian kita lihat bahwa Palestina itu pun kan pinggir laut. Nah, tapi ini belum sampai Palestina di Eilat. Nah, mereka membangun kampung. Disitulah kemudian sementara mereka tinggal sebelum melakukan perjalanan kembali. Maka ketika hari Sabat itu terjadi, mereka cari nafkah, itu dilalahnya ikan-ikan muncul ke permukaan yang gampang diambil, pesta pora, dan sudah diseru oleh orang-orang yang beriman, tapi tidak mudah. Maka mereka berlaku fasik. Baru masuk ke ayat yang ke-164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, ini yang diingatkan. Apa? Lima ta'iduna qaumuna. Mengapa kamu menasehati kaum yang dibinasakan atau diajab Allah dengan ajab yang sangat keras? Jadi lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Ini ucapan daripada umat itu. Jadi masih Bani Israil juga. Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab maknanya kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Jadi alasan mereka ialah mereka telah melaksanakan perintah Allah untuk memberi peringatan. Jadi ada yang berikan peringatan. Kemudian bisa nggak alur ceritanya dipahami? Alur ceritanya. Jadi ketika Allah memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad, kepada kita umat Islam, tanyakanlah kepada Bani Israel tentang perihal mereka ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Nah itu tanyakan. Artinya Bani Israel ingat nggak kisah itu di dalam kitab, di dalam sejarah mereka, yang mereka itu melanggar kesucian hari Sabtu, yang kemudian mereka sibuk dengan menangkap ikan-ikannya, kemudian nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal tersebut adalah ujian Allah. Ketika mereka melanggar itu, maka mereka akan jadi atau dikategorikan sebagai orang yang fasik. Dan kemudian diingatkan kembali, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, apa yang dikatakan? Mengapa kamu menasihati kaum yang dibinasakan atau diajab Allah dengan ajab yang sangat keras? Jadi kalimatnya ini sebagai sebuah ungkapan kepada orang yang beriman, kepada Nabi, terutama Nabi Musa. Nabi Musa, hai orang-orang yang mukmin, ngapain kalian memberikan peringatan kepada orang yang mereka ini memang diajab keras oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang memang kaum ini memang dibinasakan karena kefasikannya, karena Bani Israel itu sering melakukan kesalahan-kesalahan. Maka harus selalu memberikan peringatan. Ya, kemudian mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan kepada Tuhan dan agar mereka bertakwa. Ini alasannya orang Nabi Musa dan orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak semuanya Bani Israel itu begitu.
Tapi ada sebagian daripada Bani Israel yang mereka itu justru terjerembab dengan mengambil ikan-ikan. Tapi tidak semuanya, karena Bani Israel tidak semuanya. Cuman ada sekelompok besar dari Bani Israel itu yang sibuk. Tapi ada sekelompok lagi yang memberikan peringatan. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Nah, ketika ditanya, kalian ini ngapain sih memberikan peringatan kepada udah yang pasti? Azab, ini dialog antara dua orang yang beriman. Udah nggak usah diberikan peringatan. Ini kan memang mereka ini udah diajar sama Allah, karena mereka melanggar suci hari Sabtu. Maka kata orang yang berikan peringatan, ini saya lakukan adalah agar saya bisa berlepas tanggung jawab, tidak dipertanyakan oleh Allah, karena saya biarkan saudara-saudara saya dalam kesalahan atau kefasikan. Gitu kalimatnya. Jadi seperti seolah-olah menggambarkan dua orang yang sedang berdiskusi. Yang satu memberikan peringatan, yang satu negor. Udah biarin aja. Udah itu orang yang udah diajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata orang yang memberikan peringatan, nggak bisa. Ini adalah saya lakukan agar saya mempunyai alasan kepada Allah tentang hal-hal yang mereka lakukan ini saya tidak biarkan. Padahal saya menginginkan bahwa orang ini menjadi orang yang tepat. Gitu kalimat. Ini seperti diskusi. Kemudian dilanjutkan, wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Kalimatnya fasik. Jadi bisa jadi ini orang-orang yang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahannya bukan sekali saja, tetapi orang ini berulang-ulang. Tetapi ini kelompok besar yang terkategori sebagai kelompok dari umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Nanti ada penjelasan di bawahnya tentang Bani Israel itu terbagi-bagi. Ingat, Bani Israel itu ada 12 dibagi oleh Nabi Musa. Nah, di antaranya nanti akan ada orang-orang yang fasik tadi. Nah, orang-orang yang fasik ini kemudian diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi terjadi dialog antara dua kelompok. Dan biarin aja, itu memang udah pasti diajar sama Allah. Kata kelompok ini nggak bisa. Saya melakukan ini agar saya tidak dipertanyakan sama Allah karena saya membiarkan. Karena kita ingin agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Maka kemudian setelah mereka makna orang-orang yang tadi sibuk dengan ikan-ikan, menangkap ikan-ikan tadi, mereka lupa tentang kesucian hari Sabtu dan perintah Allah atas yang disampaikan oleh Nabi Musa. Maka anzainal ladzina yanhauna 'anis, Allah selamatkan siapa orang-orang yang melarang berbuat keburukan, dan kami timpakan azab kepada orang-orang yang zalim dengan adab ba'is, dengan azab yang sangat keras, karena mereka selalu berbuat fasik. Nanti azab yang keras akan kita lihat. Falamma atau amanu anhu qulna lahum, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kunu qiradatan khasiin, maka kata Allah, jadilah kamu kera yang hina. Nah, ini azab ba'isnya adalah kunu qiradatan khasiin. Jadi azab yang kerasnya itu mereka, kata Allah, jadilah kamu menjadi kera yang hina. Dalam beberapa tafsir mereka memang berubah menjadi kera. Ada juga mereka itu jadi seolah-olah memang berperilaku seperti kera. Tapi kebanyakan ulama tafsir memang mengkategorikan bahwa mereka benar-benar berubah menjadi kera yang sangat hina. Gitu kan? Nanti akan kita lihat. Kemudian wa itta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahukan, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adab. Allah akan mengirim bahwa sesungguhnya Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, pada orang Yahudi, ya, sampai hari kiamat. Ini boleh dikatakan Allah sudah memberikan ketetapan bahwa Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab kepada orang Yahudi. Ya, dulu Yahudi kan di zaman Nebukadnezar kan mereka diusir, bahkan dibinasakan. Sekarang di zaman Hitler saja, ingat kan? Hitler itu sangat
benci sekali sama Yahudi sampai dia mengubur massal Yahudi kemudian menembaki, bahkan sampai katakan ada jutaan Yahudi ya yang dibunuh oleh Hitler. Kenapa? Kemudian dikecam oleh dunia internasional. Kenapa kamu bunuh orang sampai jutaan gitu ya? Maka kata Hitler, kamu nanti akan tahu bagaimana kejamnya Yahudi daripada saya yang apa yang akan lakukan. Kamu akan berterima kasih atas apa saya lakukan. Ini kita lihat sekarang kekejaman Yahudi terhadap Palestina. Dia nggak kenal yang namanya anak kecil, perempuan, tua, muda, dihajar semuanya. Sekarang korban sudah 10.000, hampir 10.000. Dan rata-rata yang meninggal banyak adalah anak-anak dan juga perempuan-perempuan, terutama anak kecil. Karena mereka membominya, targetnya rumah sakit dan pengungsian, bukan lagi camp-camp Hamas. Jadi benar-benar membagi buta. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ini kunci, ini dan pasti akan terjadi. Apa yang terjadi? La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada Yahudi. Jadi kalimatnya itu, la yab'atsanna. Nanti akan kita lihat siapa? Ya kita nggak tahu ya. Tapi sekarang kan dunia internasional sudah ini kan. Tapi kejadian itu sudah pernah terjadi. Ini kan zamannya Nabi. Maka zaman Hitler itu kan baru kemarin. Hitler itu tahun berapa sih? Tahun 40-an kan? Perang Dunia Pertama. Ya kurang lebih 1920 atau 25 lah perang pertama ya. Ya tahun abad ke-19 lah maksudnya lah. Ya kan nggak begitu jauh antara perang pertama sama perang kedua karena pemicunya kan hampir sama sebetulnya. Memang ada beberapa hal yang ya tokoh sentralnya kita tahu kan. Kalau perang dunia pertama kan Jerman itu dominasinya luar biasa Jerman. Ya kita lihat. Artinya kita nggak lihat ke titik itu. Tapi yang kita tekankan dalam pembahasan ini adalah tentang bagaimana Yahudi itu sudah Allah utus seseorang, suatu kelompok, suatu negara yang mereka itu benar-benar akan menimpakan siksaan yang sangat luar biasa kepada Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu memang begitu. Karena mereka memang begitu terhadap orang lain juga. Gitu. Nah sekarang mereka memberikan siksaan kepada orang Palestina. Nanti kita lihat akan ada sekelompok orang, kelompok itu bisa negara, bisa kelompok dalam artian sekelompok pasukan, kita nggak tahu. Yang sama. Ini kata Allah yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada Yahudi sampai hari kiamat. Kalimatnya begitu. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sungguh Allah sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini sifatnya Allah, kita paham. Bagaimana Yahudi udah begitu banyak berbuat dosa masih aja diampuni. Dimaafkan. Karena Allah Maha, kalimatnya di sini adalah Ghafurur Rahim. Kemudian lanjutnya, wa qatta'nahum fil ardi umama. Ini kembali flashback ke belakang. Kata Allah, kami pecah orang Bani Israel ini di dunia ini menjadi beberapa golongan. Apa aja? Minhum mussalihuna wa minhum duna dzalik. Di antaranya ada orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh ini orang yang ketika zaman Nabi Muhammad dia masuk Islam. Gitu. Tapi kalau sekarang masih Yahudi, udah ini termasuk kadang yang minhum duna dzalik, dan di antara mereka ada yang selain itu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka itu dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Makanya sekarang Israel nikmatnya baik-baik, dia memiliki pertahanan yang nomor 1 di dunia, memiliki persenjataan yang luar biasa. Ya kan nikmat Allah berikan kepada mereka. Iya, mereka punya dom yang melindungi wilayahnya dari berbagai macam rudal-rudal. Allah berikan nikmat itu. Tetapi itu apa? Ini adalah ujian. Supaya apa? Supaya mereka menyadari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab. Maka setelah mereka
artinya setelah zaman Nabi Musa, Bani Israil zaman Nabi Musa. Itu cerita Al-Quran itu seperti flashback ke belakang dulu, maju ke depan, flashback ke belakang, agar kita mudah mencerna, maksudnya begitu. Kadang kalau kita nggak paham alurnya Al-Quran, kita menjadi bingung sendiri dari menceritakan sesuatu yang Nabi Muhammad tiba-tiba balik ke belakang lagi. Nah, ini kalau di film ini, di filmnya sutradaranya hebat, karena dia mampu menceritakan sesuatu, jadi ada kisah masa lalu lagi, balik lagi ke sekarang, nyambung. Coba kalau film-film barat nih kita lihat, misalnya yang box office, ya itu rata-rata begitu. Pernah lihat misalnya film Thor yang terbaru atau film-film Superman, dia ada kisah ke belakang, masa sekarang tiba ke masa belakang lagi. Ini seperti alurnya Al-Quran begitu, menggambarkan sesuatu dalam rangka memperjelas. Maka kata Allah, faqala min ba'din khalqu warisul kitab. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi kitab Taurat. Ini masih Bani Israil ya, yang mewarisi kitab Taurat, ya khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfar lana. Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Kemudian wa iyyati maradun mislu yakhudhu. Kemudian dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Alam yukhad alaihi mitsaqul ard bisaqul kitab. Artinya, bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang disebut di dalamnya. Negeri akhirat, wa darul akhirat, lebih baik khairul lil ladina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Jadi kalimat begini nih simpelnya. Jadi Allah itu mendatangkan generasi setelah generasinya Nabi Musa dan orang-orang yang soleh, karena orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang fasik dihukum sama Allah. Ingat, orang yang fasik sama Allah dihukum menjadi kera yang hina. Maka setelah masa berlalu, datanglah suatu generasi di mana generasi ini diwarisi kitab Taurat. Nabi Musa sudah tidak ada, tinggallah orang-orang yang diwarisi hari kitab. Kemudian orang-orang ini sama menyia-nyiakan kitab Taurat. Mereka mengambil dunia, agama hanya sebuah simbolisasi, tapi mereka sibuk dengan dunianya. Jadi mereka mengatakan, kami mencari dunia, kami hidup mati-matian dunia, dan kami pasti akan diampuni oleh Tuhan kami. Gitu kalimatnya. Pede benar, sama persis kayak orang Kristen, orang Nasrani. Dia mengatakan dosa kita sudah ditebus oleh Yesus, maka kita boleh mendapat kejahatan, boleh sebuah apa, dosa kita sudah ditebus, kita pasrah surga. Nah, bagi kita juga sama nih. Ini gambaran diri kita. Akan datang generasi yang dimana generasi itu diwarisi Al-Quran. Hampir sama analoginya. Yang Al-Quran hanya dijadikan sebuah hiasan dan simbol yang tidak pernah dipelajari dan diamalkan, diimplementasikan dalam hidup. Al-Quran tinggal tulisan, Al-Quran tinggal hanya sebuah kitab, disimpan di dalam rak, hias dengan hiasan yang indah, tetapi tidak diamalkan. Mereka terjerembab dalam pemikiran-pemikiran yang radikal, pemikiran-pemikiran yang duniawiyah, sibuk dengan duniawiyahnya, menganggap hukum dunia lebih baik daripada hukum Al-Quran. Maka Allah berikan dunia itu, dan kalaupun nanti akan diberikan dunia yang sama seperti itu, mereka akan ambil, nggak pernah puas dengan kehidupan dunia itu. Nah, dijelaskan oleh Allah, dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Nih kita nih, kalau Bani Israil yang sekarang dibentuk dengan nama Yahudi, karena sekarang tersisa cuma Yahudi. Sekarang yang tersisa cuma Yahudi. Yahudi ini yang disebutkan oleh Allah. Mereka diwarisi kitab Taurat, tapi mereka ubah Taurat dengan semau-maunya. Mereka amalkan Tauratnya sebagian yang menurut mereka mendapatkan keberuntungan dengan apa yang ada dalam Taurat itu, dalam arti sesuatu yang menurut mereka bisa dipakai, yang nggak dipakai ditinggalkan. Nah, ini terjadi juga pada kita. Coba aja, apa yang ada dalam Al-Quran sebagian diamalkan, sebagian lagi ditinggalkan. Contohnya apa? Contoh contoh dalam Al-Quran bagaimana suami laki-laki boleh berpoligami.
boleh berpoligami, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi sekarang kalau ada orang poligami, susahnya minta ampun. Udah gitu dampak sosialnya di masyarakat, di kalangan kaum perempuan itu seperti orang dibunuh kejahatannya ketika seorang suami menikah, seolah-olah. Padahal agama tidak begitu prinsipnya. Menikah bukan dasar hawa nafsu, tapi menikah pada dasarnya tanggung jawabnya dunia akhirat. Mut'ah ada dulu zaman perang, tetapi dalam Al-Quran itu sendiri kemudian ulama sepakat nikah mut'ah itu hanya pada masa-masa yang memang dalam kondisi emergensi, tapi dalam kondisi normal tidak diperbolehkan. Maka dampaknya sekarang orang susah nikah, dampak sosialnya lebih parah daripada perzinahan di mana. Banyak juga wanita-wanita yang mereka tidak memiliki orang yang bertanggung jawab, maka dia mencari nafkah dengan iya, itu yang seharusnya dipelihara. Makanya kan dalam konstitusi kita kan sebenarnya sudah dijelaskan, orang tua, fakir miskin, orang-orang jompo itu kan dipelihara negara melalui dinas sosial. Artinya apa? Dinas sosial itu bukan hanya memelihara, tetapi juga kemudian bagaimana mereka bisa ada yang saling tanggung jawab. Nah ini yang lemah juga. Maka saya bilang penegakan hukum, dan itu akan terjadi seperti Yahudi lama-lama. Makanya coba sekarang ada beberapa pemikiran yang hampir nyeleneh seperti Yahudi kan. Otaknya Yahudi sekarang sama seperti Yahudi. Nah ini yang hati-hatinya kita. Maka kata Allah, akan datang, akan kami ganti generasi yang generasi itu diwarisi kitab Taurat, tetapi mereka mengambil kehidupan dunia, membuang hukum Taurat yang dipakai hanya yang memang dianggap menguntungkan bagi mereka. Nah kita juga sama, mereka sudah begitu. Kita dijelaskan dalam ayat lain, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nah ini akan datang suatu generasi di mana generasi itu dia akan menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka ketika menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka yang terjadi adalah al-ghoyyah, kesesatan. Kenapa? Karena itu tadi menyia-nyiakan Al-Quran. Kata Allah, wa darul akhiratu khairun yattaquna fala taqulun. Dan terakhir, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslimin. Hampir sama nih. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh Allah tidak akan menghilangkan pahala orang yang saleh. Hampir sanada dengan kita. Jadi orang-orang ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi yang sekarang disebut Yahudi, kalau sekarang disebut Yahudi itu Bani Israel. Orang-orang yang Yahudi yang dia masih berpegang teguh terhadap kitab Taurat dan dia melaksanakan sholat, maka Allah akan beri pahala. Allah tidak sia-siakan pahala. Kembali analoginya pada kita, orang-orang Islam yang masih dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan dia mendirikan sholat, dua unsur, berpegang teguh kepada Al-Quran dan dia melaksanakan dan menegakkan sholat, maka Allah tidak akan menyanyiakan pahala itu. Jadi poinnya, apa yang dijelaskan Allah berupa tafsir tentang kitab-kitab atau tentang sifat-sifat Bani Israel itu pada dasarnya hampir sama dengan kita. Karena manusia itu kan hidup ini banyak roda-pedana. Sejarah itu berulang dengan format yang sama, cuman aktornya saja berbeda, orangnya beda, tetapi lingkar sejarahnya sama. Coba aja Cila lihat dari zaman Nabi Adam, kan lingkar sejarahnya begitu. Dari zaman Nabi Adam di surga dengan iblis itu lingkar sejarahnya begitu. Selalu ada orang baik, orang jahat. Artinya poin untuk kita kesimpulannya sementara ini adalah satu, bagi kita nggak perlu mengkritik tentang Yahudi karena Yahudi sudah jelas. Yahudi ini udah jelas nih, Allah pasti akan binasa. Nah bagi kita jangan sampai kita seperti orang Yahudi yang nanti akan dibinasakan, yang akan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Maka tugas kita adalah yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran. Berpegang teguh, pelajari Al-Quran. Maka terus himbauan. Ada orang yang mengaji sih, nggak perlu mikirin apa mengaji, gitu ngaji, karena Al-Quran inilah yang merupakan arahan kita
jalan hidup dan kehidupan. Dimulai dari dunia dan di ujungnya adalah akhirat. Dunia akhirat bukan dua jalan yang berbeda. Dunia dan akhirat adalah satu jalan, diawali di dunia, ditempuh di dunia, yang nanti ujungnya di akhirat. Maka kalau ada orang mengatakan ini urusan dunia, ini urusan akhirat, itu salah. Tidak ada yang namanya urusan akhirat kecuali dia adalah merupakan urusan dunia. Tidak ada urusan dunia kecuali itu adalah manfaat. Dimulai dari dunia, diawali di dunia, action di dunia, endingnya adalah itulah hidup dan kehidupan kita sesungguhnya. Ada pertanyaan pada Alan? Ya, ada. Ada yang tambahkan? Misalnya gini, dalam buku Karen Armstrong Satu Negeri Tiga Tuhan, itu ternyata masing-masing punya alasan bahwa kota itu adalah klaim dari Islam dan dari Kristen, klaim dari Islam. Ya, Yerusalem. Nah, menariknya adalah kejadian Talmud itu dan merasa bahwa klaim itu adalah kota ini milik mereka. Kota ini milik mereka, jadi ilustrasinya itu sama seperti maaf, teman-teman Cina itu, kita itu dunia ini milik kita, maka mereka tidak mengakui negara. Dampaknya adalah sama seperti Yahudi. Yahudi itu kan waktu itu ketika kondisi terusir dan terjadi, mereka kan jadi memang kondisi orang-orang Papa itu mereka cepat berjuang, hebat. Eropa waktu itu boleh dibilang Yahudi itu hebat-hebat karena kita tidak. Tapi kehidupan mereka sudah sombong dan aku, gitu kan, kayak orang-orang kaya. Kemudian dia mereka beli makanan, yang dimakan itu cuma sepertiga, yang lain itu buang. Jadi Hitler itu pernah waktu kecil itu makanan buang orang Yahudi, makanya dendam betul Hitler itu. Kemudian perjanjian mereka orang Yahudi itu adalah saya akan menguasai dunia, gitu kan. Tetapi klaim kita saja, artinya bangsa kedua yang lain itu harus kita binasakan. Nah hebatnya Yahudi ketika genocide itu, ketika Hitler dendam, kemudian dia pegang kekuasaan, dia bantai Yahudi, padahal yang dibantai oleh Hitler itu tidak terlalu banyak, tapi divideokan oleh Yahudi, divideokan sama terjadinya kayak sekarang ini bahwa Hamas membunuh anak-anak Israel, padahal mereka sendiri yang menembaki yang membunuh. Kalau asas itu mungkin Hitler yang membunuh, tapi divideokan, makanya Yahudi mengatakan semuanya berhutang banyak kepada Yahudi, negara-negara Eropa, karena mampu membeli Hamas dan Israel. Kalau tidak, Hitler akan menjajah dunia. Nah inilah menjadi alasan bahwa Yahudi itu merasa Eropa itu merasa berterima kasih hutang kepada Yahudi. Walaupun Eropa mengatakan saya tidak pernah berhutang dengan Yahudi, walaupun Eropa yang lain berhutang, itu kan. Ya, jadi konteks sejarah dalam beberapa versi begitu, versi-versi yang berkembang, yang Karl Armstrong memang mengatakan begitu. Itu kan versinya. Tentu mereka berdasarkan penelitian juga, jurnal-jurnal. Dan mereka karena menulis itu harus ada jurnalnya. Jadi, tapi kita pahamkan bahwa Eropa itu, Barat ini kan berkembang setelah abad ke-15, setelah kekhalifahan Turki Utsmani tumbang. Jadi Islam itu benar-benar hancur lebur itu abad 1540, 1560. Tahun 1500-an itu udah mulai ternyata kekhalifahan dan terbentuk, udah tinggal pilah-pilah negara-negara Islam kecil. Dan Eropa pada saat itu mulai bangkit dan mereka melakukan ekspansi berbagai macam penyerangan. Dan luar biasanya buku-buku yang sangat penting yang mereka anggap penting mereka ambil, dan mereka kemudian memanipulasi data-data itu menjadi data milik. Padahal karya-karya itu mereka sandur, mereka ambil dari karya-karya Islam. Karena ingat, Islam itu luar biasa berkembang ketika eranya Abbasiyah. Ingat ya, saya pernah menjelaskan tentang Umayyah. Dinasti Umayyah itu nggak berkembang karena pahamnya adalah Jabariyah.
Tapi dinasti Islam atau khalifah Islam berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, muncul dunia Islam pada eranya Abbasiyah, karena dia menganut Qadariyah, free will, ya, menganut Qadariyah itu artinya boleh orang melakukan pengembangan inovasi dalam berbagai sisi dan segi bidang keilmuan. Maka abad 700 Masehi itu kan udah eranya Abbasiyah, berkembang 800, 900 sampai 1500, kan abad lumayan. Kalau sekarang kan Barat baru berapa? Baru kelihatan Eropa itu kan abad ke-19 lah, kelihatan luar biasa dominasinya kan, termasuk Cina abad ke-19 dominasinya luar biasa. Dulu kan dijajah Jepang, ya, pernah diekspansi oleh Jepang kan, padahal Cina kan besar tapi diekspansi oleh Jepang yang kecil gitu kan. Nah, berkembang abad ke-19. Jadi baru satu abad 2000, baru satu abad Eropa yang benar-benar kelihatan. Islam yang berabad-abad, bahkan mungkin kalau dihitung abad 7 sampai 15 berapa? 7, 15, berarti 8 abad, 800 tahun. 800 tahun Islam mendominasi dunia. Peradaban dikuasai oleh dunia Islam. Jadi sangat maju, sangat hebat. Bahkan semua dulu rujukan bahasa bukan lagi bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Tapi seiring waktu terjadi seperti sekarang, ada super power, super adidaya, ada juga di situ konspirasi internasional negara-negara yang ingin menjatuhkan Islam karena dianggap sebagai threat, ancaman. Sampai sekarang kan mereka kan takut sekali dengan akan muncul kembalinya atau akan berjayanya Islam, karena mereka khawatir. Makanya segera mereka, ada negara-negara yang sudah mulai kelihatan muncul ke permukaan, mereka hajar dari bawah. Dengan apa? Mereka sekarang kalau dikatakan seperti Israel, Zionis, mereka membombardir Palestina, itu akan bahaya. Maka yang mereka lakukan adalah memberikan hutang-hutang terhadap negara-negara Islam, sehingga mereka diikat dengan hutang tidak bisa berbuat apa, termasuk Indonesia. Indonesia ini cuma bisa mengecam, mengutuk secara keras, nggak bisa dia kemudian seperti dulu zamannya Pak Soeharto, ya nggak bisa, karena hutang kita memang besar ke Amerika, ke Cina, apalagi Cina yang memang yang terbesar sekarang. Tapi yang di Eropa dulu BGI, dulu juga IMF misalnya, itu kan IMF itu tempat hutang-hutang di dunia internasional. Sampai sekarang hutang kita masih tersisa, bahkan mungkin bunganya doang yang bisa kita bayar. Jadi secara internasional kita nggak punya taji, nggak punya tari. Nah, itu yang dilakukan oleh Barat sekarang, adalah mengikat mereka dengan hutang-hutang yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi konflik-konflik politik internasional. Jadi bagi kita, ya contoh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kajian yang akan lebih luas akan tetap di ayat dan surat kita berikut. Shadaqallahul azim, alhamdulillahirabbil alamin.